Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pengayaan tentang statistik ekonomi dengan pokok bahasan analisis data deret waktu. Data deret waktu atau time series ini adalah nilai-nilai yang disusun dari waktu ke waktu. Data yang terkait dengan tingkat persediaan dari waktu ke waktu, yaitu penjualan tahunan, output mingguan, dan biaya bulanan. Ada 3 kegunaan dari data deret waktu, yaitu sebagai bahan acuan pembuatan keputusan sekarang, untuk proyeksi, dan untuk perencanaan di masa depan. Tren ini menggambarkan gerak data deret waktu selama jangka waktu yang panjang atau cukup lama. Gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan yang terus-menerus dari waktu ke waktu selama kurun waktu tertentu. Ini merupakan pola deret waktu ya teman-teman. Ini saya ambil data dari Bank Indonesia pada tahun 2010, di mana ini adalah tren pendapatan distribusi bruto tahun Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Ini merupakan contoh data yang tidak stasioner pada nilai tengah, sedangkan ini merupakan deret waktu pada beragam, yang dimana ini dengan waktu tertentu ya. Ini juga saya ambil dari data pada Bank Indonesia. Kalau ini dari ini fluktuan ini dari 14 juta sampai dengan ke atas, ini dalam miliar ya, 14 miliar sampai dengan 22 miliar. Ini datanya dari rendah menaik ke atas, sedangkan pada ragam pada US ini datanya fluktuatif, naik turun ya, karena yang namanya kurs itu dipastikan naiknya pasti akan naik turun berdasarkan detik, menit, jam, dan hari. Dan pada data di bawah ini merupakan tren atau contoh-contoh tren dengan ragam data pada pergerakan harian indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Datanya juga dari tahun 2010. Lalu komponen deret waktu. Model klasik deret waktu yang biasa digunakan oleh ekonom adalah mengalihkan 4 komponen deret waktu sebagai berikut. YT ini variabel tidak bebas, sama dengan TT yaitu tren sekuler dikali CT ini pergerakan siklus, ST fluktualitas musiman, dan IT variasi yang tidak beraturan. Nah, tadi apa itu ya TT ya? TT atau tren sekuler, tren sekuler atau TT dikonotasikan dalam bahasa kode matematik. Ini didefinisikan sebagai gerakan umum dalam jangka panjang. Metode yang banyak digunakan untuk menentukan tren adalah metode rata-rata yang bergerak dan kuadrat terkecil. Kemudian pergerakan siklus itu CT. Faktor siklus merupakan pola pada deret waktu yang terjadi dan berulang kembali selama beberapa tahun. Contoh dari pergerakan siklus itu adalah siklus bisnis dan siklus ekonomi. Ini pada pergerakan siklus jelas pastinya grafiknya juga mengalami fluktuasi naik turun, sedangkan fluktualitas musim
ini ditunjukkan oleh adanya pola teratur tahunan, variasi musim yang berulang kembali setiap tahunnya. Contoh, pola penjualan, pola perdagangan, penawaran produksi, permintaan produksi. Kemudian variasi tak beraturan atau LT, ini variasi yang merupakan gerakan naik turun yang tidak dapat diduga sebelumnya dan terjadi secara acak. Contohnya seperti kejatuhan OPEC, lalu adanya perang di Teluk Arab, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu aja materi pengayaan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami. Apabila masih belum memahami, kita lanjutkan pada sesi diskusi selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.